Agama itu memberi nilai moral dan etik kepada kegiatan ekonomi bangsa. Politik, hukum, budaya bangsa, dan semuanya ini diberi suntikan oleh nilai-nilai yang baik. Nah sekarang ini kenapa ini menjadi penting? Persoalannya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang, bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK, biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa? Kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas. Terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral, dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. Itu sukmanya. Kalau hukum dilepas dari itu, hukum menjadi merusak kehidupan masyarakat. Tapi itu sukma itu sudah terlepas. Sehingga, waduh saudara, sekarang ini udah macam-macam lah yang terjadi. Hukum itu hancur, berantakan. Sehingga orang, ada yang mengatakan gini, udahlah, bubarkan tuh fakultas hukum. Apa-apanya ngerusak negara. Saking marahnya orang. Padahal enggak juga. Kalau masih di kampus seperti saudara-saudara ini, kan tidak berpikir merusak. Tapi nanti kalau sudah, saya enggak loh. Kalau dalam, waduh tawarannya banyak. Nah saudara, terakhir. Kenapa? Ini katanya negara beragama. Religion, nation state. Kok masih banyak orang melanggar moral. Melepaskan moral, etik, dan nilai-nilai keagamaan dari sukma. Sebagai sukma hukum. Itu kenapa? Karena sama dengan hukum itu sendiri. Orang di dalam hukum itu hanya takut pada sanksi yang ditimbulkan oleh hukum, yang dipaksakan oleh negara. Jadi begini, kemarin saya nulis di Kompas tuh. Dalam masyarakat tuh aturan kan ada 4. 1, agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah ini semua dipakai di masyarakat, tapi hukum tuh diangkat menjadi yang berlaku resmi, dan siapa yang melanggar hukum, sanksinya ditegakkan dari polisi, hakim, jaksa. Tapi melanggar agama, melanggar moral, melanggar etik, tidak ada yang bisa merasakan sanksi. Terus apa Pak gunanya aturan? Nah kalau hukum yang dibiasakan negara itu namanya sanksi heteronom. Kalau agama, moral, etika itu namanya sanksi otonom. Sanksi yang datang dari kesadaran hati dan bisikan nurani. Misalnya orang melanggar hukum tidak ketahuan. Melanggar agama juga tidak ketahuan. Tapi di situ ada sanksi. Saudara tidak ketahuan, korupsi tidak ketahuan oleh negara. Atau belum ada aturannya, tidak ketahuan melanggar. Tapi melanggar. Maka di situ akan muncul sanksi yang satunya, yaitu sanksi otonom namanya. Apa? Derita. Takut hidupnya. Orang yang korupsi itu tidak ketahuan itu hidupnya ketakutan tuh. Wah nanti kalau sudah saya pensiun gimana tuh? Nanti kalau dibongkar oleh anak buah saya gimana? Wah saya dulu sewenang-wenang. Gimana kalau saya bepergian nanti saya dihajar orang? Nyewa pengawal dia. Selalu takut, mendosa. Ada yang berpikir, waduh saya berbuat dosa tidak ketahuan. Tetapi ada karma. Kenapa? Wah saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba. Dirampas lalu dijual. Anaknya kena narkoba. Nah, itu namanya karma. Yang dipercaya oleh budaya Indonesia. Dosa itu kalau di dalam agama namanya itu dosa. Hidup serba takut, malu, terisolasi. Nah orang tidak takut pada ini lagi sekarang. Pokoknya tidak ketahuan sudah. Aturannya gimana sih? Wah aturannya begini, aturannya
Enggak cocok dengan kita, ubah saja. Moral etika dilanggar di situ. Nah, itulah sebabnya saudara, kita lalu karena melihat fenomena ini, kita sampai sekarang ini mempunyai aturan sebenarnya, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Apa isinya? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek, menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili. Nah sekarang ini mau diadili enggak mau, yang ngadili takut juga. Yang korupsi menteri, hakimnya suruh gitu, takut dia. Maka penguatan nilai-nilai moral dan etik dengan segala akibatnya, manfaat dan mudorotnya bagi bangsa dan negara ini harus ditanamkan sebagai nilai penting di setiap lembaga pendidikan tinggi. Bukan hanya di fakultas